atas nama pribadi, gue pengen ngucapin dulu ke kalian semua merayakan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah guys, mumpung sekarang lagi di bulan Ramadan nih, bulan yang identik dengan bulan penuh berkah. Jadi kali ini guys, gue ingin berbagi satu berkah buat kalian melalui kisah inspiratif yang gue ambil dari pengalaman gue pribadi selama gue hidup di Singapura. Tapi sebelum gue mulai bercerita nih guys, gue pengen nanya dulu ke kalian semua. Pernah nggak sih kalian ngalamin kejadian kayak gini? Dimana kalian bertemu tanpa disengaja dengan seseorang yang kalian benar-benar nggak pernah kenal sama sekali sebelumnya. Tetapi dari pertemuan ini justru akhirnya kalian ketemu dengan orang yang kemudian menjadi salah satu orang yang bermakna buat hidup kalian. Orang yang kemudian kalian memiliki hubungan yang begitu erat, begitu dekat, sehingga seolah-olah kalian merasa seperti bertemu dengan saudara kandung kalian sendiri. Nah, itu dia guys yang gue alami dengan kehidupan gue di Singapura sekarang ini, di mana gue ketemu dengan seorang wanita parubaya, penduduk asli sini di Singapura, dan beliau juga merupakan staf di apartemen tempat gue tinggal. Dan dari satu kejadian yang benar-benar gue nggak rencanakan sebelumnya, akhirnya kita bisa berkenalan satu sama lain, hubungan kita semakin erat. Dan sekarang guys, akhirnya buat gue pribadi guys, beliau sudah gue anggap seperti menjadi ibu angkat gue, dan gue sendiri pun dianggap seperti anaknya sendiri guys. Dan hubungan yang begitu erat seperti ibu dan anak ini guys, terjadi dari satu kejadian yang benar-benar menurut gue sangat sederhana gitu. Kejadian yang benar-benar nggak gue sangka kalau ternyata bisa menumbuhkan satu perasaan kasih dan hubungan yang begitu erat, bahkan di level antara hubungan ibu dan anak. Nah, gue pengen cerita ke kalian tentang hal ini, tapi sebelumnya mungkin gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian, kalau sekarang gue tinggal di Singapura, kurang lebih sudah 7 bulan lamanya. Dan selama gue tinggal di Singapura nih guys, gue benar-benar tinggal sendiri, tidak dengan keluarga, baik kedua orang tua maupun kakak gue tinggal di Bekasi, jadi kita terpisah jarak dan waktu. Dan selama 7 bulan gue tinggal di Singapura guys, bahkan gue sama sekali nggak pernah ketemu secara fisik dengan keluarga gue. Waktu itu sebenarnya gue sempat berencana guys untuk balik ke Indonesia selama beberapa hari, tepatnya di bulan, kalau nggak Maret, April. Tapi rencana tersebut harus gue batalkan karena dengan adanya wabah COVID-19, coronavirus, pada akhirnya pemerintah Singapura memberlakukan kebijakan lockdown yang disebut dengan circuit breaker, dan kebijakan ini membatasi buat gue untuk bisa berpergian ke luar negeri maupun bagi keluarga gue mengunjungi gue di Singapura. Jadi akhirnya selama 7 bulan ini guys, gue nggak pernah ketemu secara fisik dengan keluarga sama sekali, hanya melalui phone call atau video call aja cara kita untuk bisa tetap berinteraksi. Dan kondisi ini guys, jujur buat gue sangat sulit karena gue ini tipe orang yang family man, orang yang sangat dekat dengan keluarga. Dan waktu gue di Indo, biasanya di setiap weekend pasti gue akan menghabiskan waktu bersama keluarga, berpergian bersama, kita keluar buat melakukan sesuatu bersama di luar, either itu jalan-jalan di taman, shopping, atau yang paling sering adalah kita biasanya wisata kuliner bareng ya. Jadi makan malam bareng keluarga. Tapi sekarang nggak bisa gue lakukan guys semenjak gue pindah ke Singapura. Dan jujur di saat ini juga sebenarnya lebih berat dari biasanya, selain karena gue terpisah dengan keluarga. Gue juga tahu bahwa kedua orang tua gue ini saat ini dalam kondisi yang kesehatannya kurang fit. Waktu momen keluarga gue memberangkatkan gue ke Bandara Soekarno-Hatta, gue ingat banget waktu itu kondisi kedua orang tua gue masih kurang fit. Dan sama sekali gue gak nyangka beberapa hari setelah gue berangkat ke Singapura, ternyata orang tua harus dioperasi. Walaupun puji Tuhan orang tua sehat, bisa melewati operasi tersebut dengan baik, tapi tentunya menjadi satu perasaan yang sangat sedih buat gue, di mana gue nggak bisa berada di samping orang tua pada saat mereka menjalani operasi. Jadi benar-benar gue ngerasa kesepian di awal-awal guys, ketika gue pindah di sini jauh dari keluarga, ditambah ya adaptasi tentunya juga membutuhkan waktu ya guys ya. Kangen juga dengan masakan orang tua karena nyokap gue tuh suka masak, apalagi kalau weekend. Dan di momen-momen khusus seperti lebaran misalnya ataupun ulang tahun, pasti nyokap bakal masak makanan yang spesial gitu. Kalau ulang tahun pasti bakal masak makanan kesukaan gue, kalau lebaran pasti bakal masak rendang, opor ayam, sambal ati, pokoknya makanan khas lebaran deh. Dan momen-momen itu guys yang ataupun momen Natal maupun momen lainnya yang
banyak gue lewatkan karena sekarang gue tinggal sendiri di Singapura. Tapi guys, satu hal yang selalu gue percaya adalah dimanapun kita tinggal, ketika kita melakukan tindakan yang baik, perbuatan yang baik, pasti kita akan mendapatkan karma yang baik. Dan itu yang benar-benar gue rasain selama gue tinggal di Singapura guys. Sampai akhirnya gue bisa menemukan seseorang yang gue anggap menjadi ibu angkat gue, dan bagi beliau, gue sendiri bahkan sudah dianggap menjadi anaknya sendiri. Jadi gini ceritanya guys, gue itu punya kebiasaan yang merupakan kebiasaan ini datang dari didikan keluarga gue, didikan orang tua gue, di mana kedua orang tua gue itu selalu ingin mengajarkan ke gue memberikan apresiasi, bersikap ramah, dan menunjukkan rasa terima kasih kepada siapapun yang telah menolong kita. Ya, bahkan nggak cuma sekedar menolong, tapi juga telah membantu hidup kita, walaupun mungkin itu memang pekerjaan mereka. Misalnya nih, kalau ke restoran, kita pesan makanan, pramusajinya kemudian datang membawa makanan sesuai dengan pesanan kita, orang tua gue selalu mengajarkan gue untuk mengucapkan terima kasih. Karena mereka telah melaksanakan pekerjaan mereka dengan sebaik mungkin, sehingga bisa menghadirkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Ya, nggak cuma ke pramusaji, tapi juga ke penjaga toko, kasir, petugas parkir, karena mereka telah menjaga kendaraan kita dengan baik, petugas tol, ya, petugas listrik, petugas kebersihan, siapapun itu guys, orang-orang yang telah bekerja dengan sebaik mungkin di tengah mungkin problematika yang mereka hadapi dalam hidup mereka dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan siapapun. Tapi kemudian mereka tetap berusaha sebisa mungkin profesional dan menjalankan pekerjaan mereka dengan sebaik mungkin, sehingga bisa memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan, apa yang kita inginkan dalam kondisi yang baik pula. Jadi ajaran dari orang tua itu selalu untuk menunjukkan rasa apresiasi dan juga bersikap ramah dengan siapapun orangnya tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan, yang sampai sekarang akhirnya menjadi satu kebiasaan guys. Bahkan sampai gue udah mau umur 30 tahun ini guys. Dan kebiasaan ini pun bahkan gue bawa juga di Singapura. Jadi kejadian-kejadian kecil lah kalau di Singapura, misalnya ketika gue menyeberang jalan, tapi motor maupun mobilnya kemudian berhenti mempersilahkan gue untuk melintasi jalan, pasti gue sebisa mungkin berhenti di depan mobil dan motor tersebut, kemudian membungkukkan badan dengan tangan tertutup dan mengucapkan terima kasih sebagai bentuk apresiasi dari gue karena telah memberikan waktu mereka untuk menunggu agar gue bisa melintasi jalan tersebut. Selain itu juga gue pernah tindakan yang seperti ini guys, juga akhirnya membuat gue terbiasa melakukan hal-hal yang mungkin menjadi rutinitas ya selama gue berada di Singapura. Salah satunya ini adalah kejadian yang akhirnya membuat gue bertemu dengan beliau yang sekarang gue anggap menjadi ibu angkat sendiri. Jadi gue ini tinggal di satu apartemen guys, yang mana apartemen ini adalah apartemen full service. Salah satu facility yang disediakan oleh full service apartemen ini adalah fasilitas breakfast, makan pagi, yang disediakan di lantai 2. Jadi gue tinggal di lantai 6, makanya setiap pagi gue harus turun ke lantai 2 untuk menyantap makanan pagi yang sudah disediakan. Dan di area tersebut ada kalau nggak salah 2 atau 3 staff yang bekerja. Salah satunya ini adalah Bunda Jun, ya. Gue memanggil beliau dengan nama Bunda Jun, dan beliau bekerja di sana. Selama beberapa hari gue makan pagi di situ, gue sebenarnya belum pernah ketemu sama beliau. Gue ketemu dengan 2 orang lainnya yang merupakan karyawan keturunan Chinese. Jadi setiap gue selesai makan, pasti gue selalu mengucapkan terima kasih dalam bahasa Mandarin, yaitu xie ke mereka. Mereka biasanya langsung balas ceput, gue lupa sebutannya, tapi gue yakin itu artinya sama-sama. Dan sebenarnya niatan gue cuma sekedar untuk mengucapkan terima kasih. Selesai makan, biasanya gue akan rapihkan bekas piring dan cangkir yang gue pakai dan akan gue bawa ke pantry. Jadi pramusajinya nggak perlu membereskan itu. Dan setelah di pramusaji itu, biasanya sebelum gue balik ke ruangan gue akan mengucapkan terima kasih ke karyawan di area tersebut. Nah, gue mengucapkan xie ke 2 karyawan ini yang gue lihat sepertinya mereka keturunan Chinese, dan mereka senang banget. Bahkan sempat beberapa kali kalau gue datang, mereka kemudian memberikan sedikit hadiah, misalnya apel atau apa, karena mereka merasa mungkin happy dan appreciated dengan tindakan yang gue berikan ke mereka.
Sampai ada satu kejadian guys, momen ketika gue lagi makan, di situ gue ngeliat ada Bunda Jun di sana. Kemudian Bunda dan waktu itu gue udah mau selesai makan, jadi gue mau bawa bekas piring dan cangkirnya ini ke area pantry. Ketika gue melihat beliau, disitulah terlintas di pikiran gue untuk mengucapkan terima kasih ke beliau. Apalagi gue lihat beliau adalah orang keturunan Melayu, karena wajah beliau wajah Melayu banget gitu ya, dan apalagi beliau juga menggunakan hijab. Jadi semakin menegaskan buat gue kalau beliau pasti keturunan Melayu. Nah, jadi pas gue bawa bekas piring dan cangkirnya ke pantry ini, gue udah menyusun rencana untuk melewati beliau dan mengucapkan terima kasih dalam bahasa. Karena memang baik bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia itu sebagian besar mirip banget guys. Dan pengucapan thank you pun dalam bahasa juga sama, itu terima kasih. Jadi gue udah terlintas nih di pikiran gue untuk lewat beliau dan kemudian bilang terima kasih gitu. Dan ternyata rencana gue ini diberkati Tuhan guys. Jadi gue bisa melewati beliau, dan beliau juga pada saat itu melihat ke arah gue guys. Mungkin muka gue kelihatan muka Melayu juga, jadi beliau mungkin tertarik untuk mungkin berkenalan atau menyapa, karena beliau memang ramah. Hampir setiap customer disapa di sana. Pelayanannya benar-benar bagus, customer service-nya benar-benar sangat ramah. Nah, tapi kayaknya beliau agak malu nih buat menyapa duluan. Jadi kelar gue taruh piring dan cangkir tersebut ke pantry, gue langsung ngucapin makasih. Gue bilang terima kasih ya gitu. Tapi ternyata ucapan terima kasih gue itu memberikan atensi ya, perhatian ke beliau, sehingga kemudian beliau akhirnya mengajak gue mengajak berkenalan gitu guys. Jadi dari ucapan terima kasih itu bisa gue langsung pergi, tapi ternyata beliau malah kamu orang Malaysia gitu. Beliau malah kemudian melontarkan pertanyaan yang membuat gue akhirnya berhenti dan menjawab pertanyaan beliau. Terus gue bilang, bukan kak. Jadi waktu itu gue manggilnya kakak. Saya orang Indonesia. Dan ternyata setelah gue bilang kalau gue orang Indonesia, beliau masih tertarik guys. Dan di situ kita akhirnya semakin banyak bercakap ya, bercerita. Beliau menanyakan apa yang gue lakukan di sini, pekerjaan gue apa, apakah gue dengan siapa gue tinggal, dan gue pun juga menanyakan hal yang sama dengan beliau. Beliau apakah orang Singapura, kemudian beliau tinggal di mana dan sebagainya. Jadi percakapan ramah tamah lah ya guys, yang akhirnya membuat kita berdua di situ menjadi lebih dekat sebagai seorang kerabat ya. Tapi nggak cuman yang awalnya tadi niatan gue cuman buat ngucapin terima kasih guys, akhirnya malah kita intens ngobrol. Dan percakapan kita yang intens ini tidak hanya terjadi di hari itu aja, bahkan setiap pagi kalau gue makan pasti beliau ada di sana, dan kita pun selalu menyempatkan diri untuk saling bertukar kabar dan bercengkrama ya. Dan banyak banget informasi cerita yang beliau bagikan ke gue, yang membuat gue pada akhirnya ngerasa happy, karena akhirnya gue punya teman di sini yang gak jauh-jauh, dan bisa punya teman bercerita kalau apa yang gue alami di kantor pun gue juga cerita ke beliau. Dan beliau sebagai seorang orang tua banyak memberikan nasihat dan dorongan, motivasi buat gue. Jadi gue tuh ngerasa nyaman banget guys buat ngobrol sama beliau. Dan beliau pun juga punya bahasa tubuh yang benar-benar sangat keibuan. Dari cara beliau menatap gue, sorot matanya, tangannya, gerak tubuhnya, itu benar-benar ingin menunjukkan rasa kasih sayang seorang ibu bagi anaknya. Dan perhatian yang beliau berikan itu benar-benar tulus banget guys. Bahkan walaupun kita selesai bercakap, beliau harus bekerja lagi di area tersebut dan gue harus balik ke kamar, karena sekarang kan situasinya gue work from home, jadi gue kerja dari apartemen. Nah, pertemuan kita paling hanya sebatas pada saat kita bertemu di area breakfast. Tapi setelah akhirnya kita bertukar nomor WhatsApp guys, beliau tuh aktif banget yang namanya memberikan nasihat, saran buat gue, mengingatkan supaya jangan sampai gue terlalu sibuk kerja, istirahat cukup, persis seperti yang dilakukan ibu kandung gue juga guys. Jadi setiap ibu kandung gue nelpon bilang, David kamu jangan kelamaan keterusan kerja, jangan lupa istirahat. Setelah itu gue bakal dapat WhatsApp dari ibu angkat yang di Singapura yang mengingatkan gue juga untuk beristirahat yang cukup. Jadi gue ngerasa happy banget guys, walaupun gue terpisah jauh dari ibu kandung secara fisik, tapi di sini gue ketemu dengan seseorang yang benar-benar memancarkan
aura kasih sayang seperti seorang ibu selama gue ada di Singapura ini guys. Bahkan gak cuman itu, saking perhatiannya beliau ke gue, hubungan kita yang akhirnya semakin erat, semakin terjalin dengan baik. Akhirnya beliau tuh pernah ngomong di satu titik, kamu panggil bunda aja ke saya. Kasihan kamu perantauan dari Indonesia, tinggal di sini sendiri, pasti keingat keluarga. Panggil bunda aja, biar kamu nggak ngerasa kesepian, seolah-olah kamu punya ibu di sini. Jadi disitulah kejadian dimana guys, gue mulai akhirnya memanggil beliau dengan sebutan bunda, dan beliau sendiri juga memanggil gue dengan sebutan kadang David, anakku. Jadi benar-benar dianggap seperti anak sendiri guys. Dan perhatian beliau guys benar-benar luar biasa banget. Padahal to be honest guys, beliau ini hanya seorang staff di apartemen ini. Posisinya sama seperti frontliner ya. Jadi beliau yang bertugas untuk area breakfast, sebagai customer service yang melayani orang-orang yang tinggal di apartemen untuk memastikan agar mereka bisa memiliki pengalaman makan pagi yang baik gitu ya, tersedia makan paginya juga. Jadi itulah pekerjaan beliau guys, staff di apartemen. Tapi yang gue sangat salut dari beliau, dan beliau juga tahu kalau gue ini kerja di Singapura dengan tempat tinggal yang disediakan oleh perusahaan. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa gue di sini sebagai expat ya. Pastinya kebanyakan orang akan berpikir bahwa kalau expat pasti punya uang yang cukup lah, gaji yang cukup lah. Karena nggak mungkin dong tinggal di negara asing tapi nggak mendapatkan tambahan pendapatan dari perusahaan ya. Pasti ada tunjangan yang diberikan sehingga mencukupi buat dia bisa hidup di Singapura. Dan ya gambaran orang pasti seperti itulah. Dan kalau dibandingkan dengan beliau yang hanya merupakan staf hotel, tentunya secara penghasilan pasti orang akan berpikir gue punya penghasilan lebih besar daripada beliau. Tapi guys, bunda tuh nggak pernah berpikir kayak gitu guys. Nggak pernah berpikir David ini expat pasti uangnya banyak atau apa. Nggak sama sekali. Justru bunda itu malah menjadi orang yang sangat gemar untuk berbagi ya. Setiap bunda tuh masak, apa yang ada di rumah selalu dimasukkan ke dalam food container ya, tempat makan, dan beliau kemudian pasti bagikan ke gua. Pertama kali waktu itu gue ingat banget bunda pernah bilang, David, anakku, ayo turun ke bawah, bunda bawain sambal udang. Jadi waktu itu guys gue kepikiran, wah bunda baik banget bawain sambal, karena gue pencinta masakan Indonesia banget. Gue punya koleksi 7 aneka sambal yang gue beli di sini guys, supaya setiap gue makan tetap ada citra rasa Indonesia di lidah. Dan gue happy banget waktu itu pas tahu bunda mau bawain sambal udang. Tapi ternyata guys, waktu gue ketemu beliau, dia ngasih satu kotak makan besar. Dan itu isinya udang yang gede-gede. Jadi bukan sambal udang, tapi udang sambal guys. Dan udang sambal itu banyak, sampai 2-3 hari itu cukup buat gue makan dengan udang sambal itu guys. Dan udangnya itu bener-bener dengan sambal yang khas gitu ya, cabai pedes, yang karena gue pencinta pedes. Jadi bener-bener gue berasa banget seperti makan masakan dari ibu guys. Yang selama ini gue udah jauh dari keluarga, terutama ibu yang suka masak, dan gue suka banget sama masakan ibu kandung gue. Dan terobati banget rasanya guys ketika gue bisa menyantap makanan yang diberikan oleh bunda. Dan gak cuma itu guys, hampir bunda tuh suka banget yang namanya ngasih gue makanan dan maupun barang-barang lainnya yang merupakan kebutuhan dasar ya. Makanan dari sambal udang, kemudian bunda pernah ngasih gue ikan presto, kemudian bunda juga pernah ngasih gue sop daging, kari sapi, dan ini stoknya tuh banyak ya, jadi bisa gue habisin selama beberapa hari ke depan. Dan dari makanan bunda juga ngasih gue roti, apalagi roti durian itu yang paling enak, dan beliau suka banget ngasih gue roti durian. Terus gue juga pernah dikasih mango cake ya, durian cake, dan itu cake-nya panjang jadi kayak cukup untuk beberapa hari juga ke depan. Buah ya, buah mangga yang enak-enak. Jadi gue ngerasa kayak apa ya, bener-bener tinggal bareng ibu yang di rumah, dimana gue nggak perlu khawatir untuk makan apa, karena makan selalu disediakan oleh ibu di rumah. Dan selama gue tinggal di Singapura, beliau tuh benar-benar bertindak seperti seorang ibu yang menyiapkan semua kebutuhan makanan maupun nutrisi gue di sini guys, dengan buah-buahan juga yang dibagi, sayur yang dibagi ke gue guys. Dan itu yang bikin gue benar-benar terenyuh banget, karena beliau nggak pernah
memandang gue seperti orang yang ya udahlah, dia kan pasti punya cukup uang gaji untuk membiayai hidup dia. Tapi enggak, dari keterbatasan yang beliau punya, apa yang beliau punya selalu beliau berikan ke gue. Dan alasan beliau cuma satu, supaya kamu bisa ingat rumah, supaya kamu merasa ada yang menjaga kamu di sini, merawat kamu di sini, supaya kamu tetap senang selama di sini. Jadi tujuan beliau itu hanya untuk membuat gue merasa supaya gue tidak merasa jauh dari keluarga, melainkan gue bisa merasa lebih happy karena gue punya seorang ibu yang ada bersama gue di Singapura ini, guys. Dan apa ya, apalagi guys, beliau itu ada seorang muslimah, dan beliau juga tahu gue non-muslim, Katolik. Tapi beliau tidak pernah memandang hal tersebut. Perbedaan agama di antara kita, perbedaan keluarga negara di antara kita, beliau seorang warga negara Singapura dan gue WNI, perbedaan suku di antara kita, beliau keturunan Malaysia, Melayu ya, suami beliau orang keturunan Jawa, sedangkan gue orang Batak ya. Tapi perbedaan apapun di antara kita tidak pernah menjadikan satu penghalang buat beliau untuk mengasihi gue dengan cara beliau yang menganggap gue menjadi anaknya sendiri, guys. Itu yang benar-benar bikin gue tuh sangat terenyuh, kebaikan yang beliau berikan. Bahkan guys, ini benar-benar satu momen yang sangat menyentuh buat gue, yaitu momen perayaan Hari Raya Idul Fitri hari ini, guys. Dimana gue sempat ngobrol sama Bunda, bilang, Bun, aku tuh di keluarga walaupun tidak merayakan Idul Fitri, tapi ibu selalu masak setiap momen Idul Fitri, masak masakan khas Lebaran, opor, sambal ati, ketupat, rendang, gitu. Dan biasanya ibu di rumah akan masak buat keluarga. Jadi walaupun kita tidak merayakan, tapi kita bisa turut merasakan kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri. Kira-kira di mana ya Bun aku bisa dapetin makanan-makanan yang mungkin udah jadi, rendang udah jadi. Jadi walaupun aku tinggal sendiri, merayakan sendiri di sini, tapi aku masih tetap bisa menyantap makanan kuliner khas Lebaran. Terus Bunda bilang, oh ya udah, nanti kamu nggak usah khawatir, kamu nanti tunggu aja gitu. Waktu itu pokoknya gue nggak ngeh kalau ternyata Bunda punya rencana untuk mengirimkan gue makanan, dan itu makanan yang begitu banyak, beraneka ragam, kuliner khas Lebaran yang diberikan ke gue tepat pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, guys. Jadi pagi-pagi Bunda telepon, terus gue juga mengucapkan selamat Hari Raya ya Bunda ya, minal aidin wal faizin. Terus kemudian Bunda akhirnya bilang, David, Bunda kirim makanan, tolong kamu ambil di lobi. Dan pada saat gue ambil ke lobi, guys, itu benar-benar makanannya banyak banget. Ada kali sekitar 7 tempat makan lengkap dengan lontongnya, dan itu ada semua kuliner khas Lebaran, dari sambal ati, opor ayam, sayur lodeh, rendang, udang sambal, lengkap juga dengan ketupatnya. Dan jumlahnya itu sangat banyak, bahkan sampai gue sekarang stok di kulkas, dan gue yakin itu bakal cukup buat kebutuhan gue makan selama hampir mungkin seminggu. Dan bahkan Bunda juga bawain gue masker, karena Bunda ngelihat gue setiap kali keluar ketemu beliau di area makan selalu menggunakan satu masker yang itu aja, yang mana maskernya gue dapat dari pemerintah Singapura yang membagikan gratis bagi siapapun yang tinggal di Singapura. Akhirnya Bunda kasih gue beberapa masker, dan ini masker kain yang bisa dipakai ulang, supaya gue bisa berganti-ganti maskernya, guys. Gue sendiri memang gak kepikiran buat beli masker, karena buat gue satu aja cukup, toh gue kerja di rumah juga, dan harga masker di luar juga mahal, jadi buat apa buang-buang uang. Tapi Bunda bahkan kepikiran supaya jangan sampai nanti gue sakit, tertular, atau masker yang gue pakai mungkin sudah tidak layak pakai. Jadi beliau bahkan berikan gue beberapa masker kain supaya gue bisa terjaga dan terhindar dari COVID-19. Jadi baik banget, guys, Bunda Jun ini. Gue benar-benar nggak ngerti lagi harus ngomong apa. Dan apa ya, tulus banget kebaikannya buat gue, walaupun gue nggak pernah ngasih apa-apa ke Bunda. Itulah yang gue bikin
apa ya, maksudnya apa yang Bunda harapkan dari gue? Gue nggak pernah, gue bukan orang yang public figure atau apa gitu ya, yang beliau kenal mungkin ya. Gue benar-benar orang yang nggak pernah dikenal oleh beliau, tapi rasa sayang beliau ke gue tuh benar-benar seperti seorang bunda ke anaknya. Dan apalagi setelah gue tahu guys, dari cerita yang pernah kita bahas, beliau adalah seorang cancer survivor. Beliau mengidap kanker dan telah menjalani beberapa kali operasi. Operasi yang terakhir, beliau memang sempat cuti selama beberapa minggu, tapi sekarang beliau sudah kembali aktif bekerja. Dan kemudian beliau sampaikan ke gua kalau beliau akan harus menjalani satu operasi lagi yang nanti dijadwalkan sekitar akhir tahun. Tapi ada satu hal yang benar-benar bikin gue sangat salut dengan beliau, dengan pekerjaan beliau guys yang seperti ini. Sementara ketika beliau sampaikan berapa besar biaya operasi kankernya guys, itu benar-benar biaya operasi yang sangat mahal, dan apalagi ini nggak cuma sekali tapi berkali-kali. Tapi itulah dia guys, kebaikan hati seseorang pasti dilihat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga apa? Ketika orang ini dalam kondisi yang sulit ya, dan dalam kondisi dimana menurut akal sehat kita mungkin tidak akan bisa melalui hal tersebut. Tetapi Tuhan selalu punya caranya tersendiri yang tidak pernah kita duga, yang akhirnya turun dan terjadi dalam hidup beliau. Dengan kondisi beliau tidak memiliki cukup uang untuk membiayai seluruh operasi tersebut. Dan lagi guys, nggak cuma sekali tapi berkali-kali, Tuhan telah mencukupkan berapapun kebutuhan uang yang dibutuhkan beliau untuk membiayai seluruh operasi tersebut. Bayangkan guys, itu ratusan juta uang yang mana beliau nggak punya uang sebanyak itu sama sekali. Tetapi kemudian ternyata beliau mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Singapura. Beliau bilang dalam bahasa Melayu, Singapura itu disebut kerajaan. Gue sempat mikir, kerajaan, emang Singapura dipimpin raja? Tapi ternyata kerajaan dalam bahasa Melayu itu adalah pemerintah. Jadi itu ada sedikit perbedaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Jadi beliau sampaikan ke gue kalau ternyata pemerintah Singapura memberikan bantuan di setiap operasi yang dilakukan. Selain dari pemerintah, beliau juga mendapatkan bantuan dari perusahaan tempat beliau bekerja. Dan dari uang ini guys, ternyata beliau bisa mencukupkan operasi-operasi yang beliau harus jalani guys. Tetap ada uang yang harus memang secara personal dikeluarkan, tapi nggak banyak guys. Dan beliau bisa, maksudnya masih punya cukup uang untuk itu. Dan disitulah yang gue bener-bener terenyuh banget guys. Apalagi beliau juga ngomong dengan mata yang berkaca-kaca, seolah-olah kayak aduh, siapa saya pantas untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan pada saat saya benar-benar membutuhkan itu diberikan sama Tuhan. Dan dalam hati gue tuh, wah, beliau ini baik banget, beliau ini benar-benar orang yang sangat perhatian, orang yang sangat ramah. Tapi bahkan beliau masih merasa bahwa dirinya bukan orang yang baik sehingga bisa mendapatkan berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Tapi itulah guys, Tuhan itu sungguh luar biasa. Cinta kasih Tuhan bagi umatnya yang baik terhadap sesama, itulah yang mempertemukan gue dengan beliau. Dan dalam kondisi ini ketika gue juga memberikan dorongan, moral, support dengan beliau di saat beliau melewati masa-masa yang cukup sulit. Dan di satu sisi gue juga mendapatkan cinta kasih seorang ibu yang gue cukup sulit untuk dapatkan karena ibu kandung terpisah jarak dan waktu dengan gue berada di Indonesia. Dan disinilah dua insan manusia dipertemukan oleh Tuhan, terlepas dari perbedaan apapun antar kedua manusia ini, tapi kita bisa saling mengasihi begitu tulus dengan satu sama lain, layaknya seorang ibu dan anak. Jadi itu dia cerita dari gua guys. Semoga ini menjadi satu kisah inspiratif agar kalian terus termotivasi berbuat baik dengan siapapun, tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan tidak membeda-bedakan dengan siapa kalian mengasihi lain. Gue harapkan kisah ini bisa membangun semangat kalian untuk terus berbuat baik, dan di momen spesial ini yaitu bulan Ramadan, semoga ini bisa menjadi satu berkah buat kalian semua guys. So thank you so much for watching this video. I hope you guys have a great holiday. Bye bye.
baju buat gue untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri. Coba kita mulai dari toples pertama ya. Ini ada baunya enak banget guys. Ini ada rendang, kalau kalian lihat rendang kering gini guys. Dan aromanya bener-bener kuat banget, sangat menggugah selera. Yang kedua, ini ada ayam balado, ya kalau kalian lihat. Dan bunda sepertinya tahu banget kalau gue penyuka bawang, jadi ada bawang bombay di dalamnya, bikin aroma ayam balado itu semakin menggugah selera. Yang ketiga, ini ada udang sambal, ya. Dan kelihatannya sambalnya benar-benar pedas nih, langsung kerasa di mulut gue, kayak berasa pedas padahal belum dimakan sama sekali. Yang keempat, ini ada namanya enak banget, sambal ati kayaknya nih guys ya. Soalnya ada campuran ati maupun udangnya, dan sambal ati juga biasanya merupakan menu wajib di perayaan Hari Raya Idul Fitri, lengkap dengan opor ayam tentunya dan juga ketupatnya. Kemudian ini ada sama tadi dengan toples yang ketiga, udang sambal. Dan kalau kalian lihat nih, udangnya gede-gede banget ya, kelihatan banget kalau udangnya pasti manis dan seger, dan bahkan bau udangnya itu masih kuat, jadi benar-benar lezat. Dan ini terakhir ada rendang juga dengan bumbunya yang banyak, jadi kayak berasa gue benar-benar lagi di restoran Padang, apalagi melihat semua berbagai jenis makanan ini dijembrengin di atas meja guys. So Bunda, I made this video on purpose because I want the whole world to know how beautiful inside and out you are as a person. Thank you so much Bunda for loving me unconditionally.